Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke teman-teman, hari ini saya ingin bercerita atau kisah nyata, yang mana kisah ini saya dapatkan dari seseorang, dan kisah ini adalah pengalaman dia yang diceritakan ke saya, dan cerita ini sudah cukup lama ya. Oke, saya ingin berkisah atau bercerita kisah nyata tentang seorang nelayan yang terombang-ambing di tengah lautan selama 30 hari lebih ya, hampir 40 hari. Oke, kita mulai cerita. Berawal kisah di pagi hari, sekitar pukul 6 pagi, seorang nelayan yang bersiap-siap hendak berangkat nelayan ke tengah lautan. Mereka berjumlah 6 orang teman ya. Satu kapal kecil yaitu kapal kayu, dan mereka setelah berkemas berangkatlah mereka ke tengah lautan untuk menjaring ikan. Disebutnya dengan nama kegiatan seperti itu menjaring, kalau tidak salah menjilnet teman ya, jilnet kalau nggak salah namanya, itu menjaring ikan ya. Oke sahabat, mereka pun langsung berangkat dengan kapal kecil yaitu kapal kayu dengan muat 6 orang dengan satu nakoda ya. Mereka berangkat ke tengah lautan dengan menerjang ombak ya, yang mana di pagi itu ombaknya tidak terlalu besar teman ya, karena cuaca juga cerah gitu. Berangkatlah mereka ke tengah lautan dengan harapan mereka akan mendapatkan hasil yang sangat tentunya memuaskan ya, dengan peralatan secukupnya. Dengan menghidupkan mesin kapal kecil tersebut, mereka pun terus berlayar. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke tengah lautan ya. Tentunya mereka bersiap-siap untuk membentangkan jaringnya, dan 6 orang pun mereka bekerja sama dengan mempersiapkan jaringnya dan memasangnya. Singkat cerita, mereka selesai membentangkan jaring atau memasang jaring di laut, dan mereka pun sejenak istirahat. Pemimpin nelayan tersebut memberi aba-aba karena pemimpin nelayan tersebut atau nakoda tersebut lebih tua ya temennya, karena mereka itu rata-rata masih remaja lah, sekitar 18 tahun 20 tahun, dan yang menceritakan ini kisah ini mereka baru sekitar umur 13 tahun teman. Jadi pas remaja-remajanya lagi ABG-nya kali ya. Lanjut kisah, mereka pun sejenak untuk memutuskan untuk tidur sebentar gitu, untuk saat mungkin sambil menunggu waktu ikan terjaring gitu teman ya, kena jaring. Mereka memutuskan untuk tidur sejenak. Singkat cerita, setelah bangun dari tidur mereka, awal yang bangun yaitu nakodanya ya, atau pemimpin nelayan tersebut, lalu membangunkan anak-anak kapal tersebut. Mereka bangunlah dari tidur mereka, tapi alangkah terkejutnya mereka terbangun itu, mereka jauh dari tempat mereka yang tadi memasang jaring mereka teman. Karena mereka lihat tempat mereka itu asing. Mungkin kapal mereka
tersapu ombak ke tengah lautan teman. Lalu mereka pun akhirnya ya membereskan atau menarik jaring tersebut teman. Dan setelah beres menaruh ke kapal ya dapat ikan teman. Cuman ya tidak memuaskan lah sedikit ikannya. Mungkin hari itu juga kurang beruntung buat mereka. Setelah itu mereka pun memandang ke tempat sekitar. Ternyata mereka sudah jauh dari tempat mereka tadi memasang jaring. Rupanya mereka tersapu ombak ke tengah lautan teman. Nakoda tersebut atau pemimpin nelayan tersebut menyuruh untuk menghidupkan mesin ke anak kapal tersebut. Terus mereka melajukan kapalnya ke tujuan yang mereka yakini bahwa tempat tersebut atau tujuan tersebut daratan atau pantai ya, karena kapal tersebut tidak memakai kompas. Setelah menghidupkan mesin, akhirnya kapal pun melaju dengan cepat. Setelah lama kapal berjalan atau kapal kecil tersebut berjalan teman ya, kapal kayu ya, nelayan khususnya nelayan. Akhirnya tidak menemukan satu pantai atau tepian atau pulau kecil pun tidak terlihat. Akhirnya mereka pun panik dan nelayan tersebut, dan akhirnya para nelayan tersebut memutuskan untuk berputar balik ke belah kanan teman ya, untuk memutar ke belah kanan dengan tujuan ya ke arah belah sana lah mereka akan menemukan pantai, dan akhirnya melajukan kapal tersebut. Setelah beberapa jam bahkan berhari-hari teman, itu kapal tidak menemukan pantai tersebut teman, tepian lah intinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Sedangkan bahan bakar mereka sedikit lagi teman, mulai menipis ya karena seharian mereka terus melajukan kan. Setelah kesana kemari, singkat ceritanya teman, tidak pernah menemukan tepian. Akhirnya mereka pun sedikit putus asa teman. Ya gimana lagi, sana kemari tidak pernah atau tidak ada satu titik untuk melihat sebuah pulau pun tidak ada teman. Mereka akhirnya terombang-ambing di tengah lautan. Persediaan makanan mereka sudah habis, dan mereka akhirnya memutuskan untuk makan itu membakar ikan yang dapat menjaring tadi yang sedikit itu, untuk membakar ikan di mesin kapal teman. Akhirnya hari demi hari mereka melakukan makan itu ya, membakar ikan tersebut ya. Tanpa terasa hari ke beberapa hari, minggu ke minggu ya, persediaan ikan itu ya habis. Terus yang lebih parahnya, untuk menghidupkan mesin itu bahan bakarnya itu teman sudah habis. Akhirnya mereka cuma berharap ada pertolongan ya dari kapal lain gitu. Nakoda tersebut akhirnya memasang bendera ya dengan kain sarung teman, bendera setengah tiang, dipasang di satu bambu kecil dan membentangkannya di atas agar kapal lain mendekat. Tapi sayang teman, tidak ada kapal
kapal satu pun lewat. Mereka sudah putus asa lah. Akhirnya mereka pun mulai kelaparan, teman. Mereka setengah sadar dan tidak sadar, teman. Dan yang menceritakan kisah ini ke saya, di dalam sadar tidak sadarnya itu katanya ada yang mengasih makan, pas mau dimakan itu hilang lagi, teman. Mungkin sadar, itu mungkin sudah antara sadar dan tidak, teman. Ya karena udah hampir beberapa hari, 20 hari lebih itu mereka terus terombang-ambing di lautan, sedangkan mereka sudah tidak bisa makan lagi. Dan untuk ke-30 harinya, teman, itu 5 orang nelayan itu, ya yang remaja-remajanya itu semuanya pingsan. Mereka antara sadar dan tidak. Yang masih sadar itu adalah bapak nakoda tersebut, ya, atau pimpinan daripada nelayan tersebut. Akhirnya bapak tersebut atau nakoda atau pemimpin nelayan tersebut tanpa disadari udah pingsan. Singkat cerita, ada kapal dari luar negeri, kalau tidak salah dari Australia katanya. Mungkin mau menuju ke kita, ya, ke negara kita. Itu sudah di laut bebas, teman. Kalau sudah di laut bebas, menurut mereka itu sulit sekali untuk menepi, ya, dengan memakai kapal kecil, yaitu kapal kayu, kapal nelayan kecil, teman, ya, dengan mesin, ya, kapasitas kecil lah, nggak seperti kapal-kapal besar gitu, ya. Kalau sudah laut bebas gitu, menurut mereka itu sulit sekali, apalagi mereka tidak memakai kompas. Akhirnya kapal besar itu, kapal dari luar negeri itu mendekat ke kapal kecil tersebut yang sedang terombang-ambing. Yang keenamnya itu pingsan, teman, ya. Mungkin kapal besar tersebut atau kapal dari luar negeri itu melihat bendera setengah tiang mungkin dari jauh. Akhirnya mereka mendekat sambil melewat, dan mungkin rute yang dituju kapal itu jalannya melalui pas kapal yang terombang-ambing tadi itu. Diangkat satu persatu ke kapal besar tersebut dan dinaikkan, ya. Di ke-6 orang tersebut, di ke-6 nelayan tersebut, mereka tidak sadar, ya, dikarenakan mereka pingsan. Oke, lanjut. Akhirnya mereka tersadar dari pingsan. Ternyata mereka sudah di pantai, dengan banyak orang di sekelilingnya yang melihat dia. Akhirnya ke-6 lain ini dibawa ke rumah sakit, teman, ya. Ya, dengan kondisi mereka yang krempeng, sebulan hampir ke 40 hari, teman. Mereka hampir 40 hari mereka tidak makan dan minum. Jadi wajar saja keadaan mereka lemas, bahkan sudah hampir tidak bisa bergerak. Ya, bayangin saja, sekian hari mereka tidak makan. Mereka kan dibawa ke rumah sakit, dan beberapa hari itu sembuh, mereka sudah pulih kembali. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk pulang, ya, dari rumah sakit, dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan lanjut kisahnya yang menceritakan pun pulang ke rumah. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya dia sampai ke rumah, dan dia itu
yang menceritakan kisah ini melihat di rumahnya itu si nelayan ini teman itu kebingungan, loh kenapa kok banyak orang di rumah saya. Akhirnya dia mendekat ya. Setelah mendekat ke pintu, di depan rumah itu ada satu ekor kambing, udah diikat ya. Rupanya kambing tersebut mungkin mau dipotong kali ya. Kisah lanjut. Setelah sampai ke pintu rumah itu, orang rumah itu yang tadi rame-rame di rumah itu ya, itu tercengang melihat nelayan itu pulang ke rumah. Mereka setengah percaya nggak percaya gitu, karena mereka sudah menganggap dia itu meninggal. Katanya setelah kehilangan beberapa hari saja, itu para nelayan yang lain itu sudah mencari ke seluruh sampai ke pulau-pulau, pokoknya lautan di daerah situ khususnya, nggak saya ceritakan ya atau ke tempatnya di laut mana gitu ya. Setelah itu mereka tidak menemukan, jadi udah sekian bulan dicari, mungkin tim SAR juga sudah mencari tapi tidak diketemukan ya, udah menganggap mereka meninggal. Jadi sebenarnya mereka itu mau selamatan untuk ke 40 hari, dan akhirnya mereka pun tentunya orang tua angkat teman ya, karena saya dengar kisah cerita daripada nelayan yang menceritakan ke saya itu, dia tuh diam di bapak angkat temannya, bukan bapak asli gitu ya. Akhirnya spontan ya, akhirnya memeluk itu nelayan yang menceritakan ke saya tadi, karena dia sudah menganggap anak sendiri ya. Umurnya baru 13 tahun waktu itu teman ya, dan bapak tersebut sekarang udah ada sekitar hampir 60 tahun. Akhirnya dengan memeluk nelayan tersebut, menangis karena tangisan yang sangat bahagia, dan tentunya mustahil ya, dan hampir tidak percaya karena mereka atau dia masih hidup. Nah itulah teman, kisah daripada nelayan yang terombang-ambing di lautan. Kita harus yakin bahwa kalau Tuhan belum waktunya untuk mencabut nyawa, pasti kita masih hidup. Karena secara logika kalau sudah terombang-ambing gitu, apalagi tidak makan ya dan minum, mungkin logika kita ya jelas sudah meninggal teman. Ya setidaknya tenggelam kapalnya atau kelaparan teman. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun itu pasti terjadi, karena yang mengatur hidup mati itu adalah Tuhan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus yakin. Oke, kisahnya itu aja, dan kisah ini kisah nyata, bukan kisah buatan atau mengada-ngada teman ya. Oke, saya ucapkan semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa mengambil sesuatu yang baik dari kisah ini. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.